yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Lora Kiai Haji Muhammad Hilman Sidni dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada salam dijawab nggih? Mengingat salam ini merupakan doa, bukan cuma sampean saja yang butuh ke doa. Walaupun saya juga butuh ke doa nggih. Jadi kalau ada salam jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbu witrah. Sesungguhnya Allah itu satu dan suka yang ganjil-ganjil. Jadi saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati beliau Romo Yai Muhid Murtadha selaku Ketua MUI Surabaya. Juga yang saya hormati Bapak Arif Budiarto, Kabag Pemerintah Kota Surabaya. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Ikhlas, yakni beliau Hajah Nur Rahmawati SPD. Juga beliau yang saya hormati Kiai Haji Nurul Huda SPDI, serta RT maupun RW di desa apa? Tanjung Sari. Tanjung Sari. Alhamdulillah, sholawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh rahmat, zaman yang penuh berkah. Amin. Amin. Didoakan yang baik gak mau di sini. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar. Nikmat apa? Nikmat sehat. Nikmat sehat itu kecil, Ibu. Nikmat sehat itu kecil, Bapak. Nikmat apa? Iman dan Islam.
Ya. Kita diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah. Nikmat iman dan Islam. Karena kenapa? Dengan iman dan Islam itu merupakan nikmat yang besar. Karena dengan iman dan Islam kita semua bisa dikumpulkan di tempat yang fa insyaallah penuh barokah ini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kenapa Gus? Kok dengan iman dan Islam itu merupakan nikmat yang besar bagi kita? Karena kalau tanpa iman dan Islam, kita tidak mungkin diperkumpulkan di tempat ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Apakah ada orang yang tidak punya iman dan Islam, atau lebih tepatnya orang kafir, kumpul ikut acara pengajian? Ada apa tidak ada? Kalau setengah kafir? Alhamdulillah, di malam ini kita diberi semangat untuk terus belajar, untuk terus mengikuti pengajian, untuk menjemput, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah Allah turunkan kepada para nabi, kepada para rasulnya. Faidah datang ke pengajian. Saya sebenarnya agak gemetar di sini, agak bingung juga karena audiennya ada di kanan, ada di kiri, ada di depan juga. Jadi agak bingung. Saya berangkat dari kota Probolinggo tadi jam 3:30 sore, yang mana notabene di Probolinggo itu bahasa Madura, Pak, Bu, bahasa Madura. Ketika saya tanya sama penitia, di sana notabene pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa. Waduh, saya nggak bisa bahasa Jawa, sudah pakai bahasa Indonesia saja. Oh, soalnya bahasa Jawa saya bahasanya arek Surabaya, nggak bisa pakai bahasa halus saya. Jadi untuk ngejar aman saya pakai bahasa Indonesia nggih. Faidah datang ke pengajian untuk mempelajari ilmu Allah, untuk menjemput ilmu Allah. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, ketika kita keluar rumah untuk belajar ilmu Allah, untuk menjemput ilmu Allah, maka setiap satu langkah ganjarannya 100. Nggih? 100. Dua langkah 200. Tiga langkah 300. Di mana Gus ganjaran itu Gus? Kok gak kelihatan? Ganjaran itu nanti diberikan di akhirat. Kenapa Gus kok dikasih di akhirat? Karena kalau ganjaran diberikan di dunia akan terbuang sia-sia. Oh, gak mungkin Gus, gak mungkin terbuang sia-sia. Gak mungkin terbuang sia-sia. Jenengan ngerti berkat, sego berkat, ditukar ganjaran kelawan sego berkat nggih. Ketika saya bilang satu langkah diganjar 100, kalian bilang berkat. Ketika kalian berangkat, para ajunan semua, sampean semua berangkat dari rumahnya masing-masing untuk belajar ilmunya Allah, untuk menjemput ilmunya Allah, maka setiap langkah diganjar 100. Loh, ayo bareng 100. Harus bareng biar gak kelihatan kalau tidur ya. Jenengan berangkat dari rumahnya masing-masing untuk belajar ilmunya Allah, untuk jemput ilmunya Allah,
maka setiap langkah diganjar 100 berkat. 2 langkah 200, 3 langkah 300, 1 malam dihabiskan. Ya kan? Maka kalau ganjaran diberikan di dunia, nanti akan terbuang sia-sia. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, orang yang suka datang ke majlisan, belajar ilmunya Allah, menjemput ilmunya Allah, maka insya Allah rezekinya lancar. Kalau masalah rezeki langsung amin ya. Kelihatan kalau ibu-ibunya banyak cicilan. Saya kemarin kedatangan tamu ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Butuh sama siapa? Butuh sama ajunan Gus. Oh iya, ada apa? Saya sering ikut pengajiannya jenengan. Katanya jenengan, kalau orang yang sering datang ke pengajian untuk jemput ilmunya Allah, untuk belajar ilmunya Allah, katanya murah rezeki. Oh iya, betul. Betul, murah rezeki. Tapi kenapa Gus? Ketika saya selalu ikut majlisan, ketika saya selalu ikut pengajian, hutang saya tambah banyak Gus. Saya berpikir, ya Allah, dituntut saya ini. Ibu, Bapak, murah rezeki sama kaya itu beda. Murah rezeki sama kaya itu beda. Murah rezeki apa Gus? Ketika jenengan semua datang ke pengajian, oleh panitia disuguhkan nasi rawon, makan rawon. Walaupun ibu-ibu jenengan Bapak tidak masak rawon, ketika hadir ke pengajian makan rawon. Oleh panitia disuguhkan nasi gulai, makan gulai. Kalau enggak ada, kalau enggak ada ya sudah diem, kan enggak ada. Nah, ini belum nyampe ke materi ini masih. Kalau nyampe ke materi, insya Allah nanti jam 2. Siap sampai jam 2? Siap Ibu sampai jam 2? Baik, panitia dicatat ibu-ibu sampai jam 2. Sebentar lagi saya mau pulang. Faidah, diantaranya faidah juga orang yang suka datang ke pengajian, belajar ilmunya Allah, untuk menjemput ilmunya Allah, maka doanya istijabah, diterima. Mana dalilnya lah? Mana dalilnya Gus? Setiap ada perkumpulan ilmu yang lebih dari 40 orang, maka salah satunya adalah wali. Jadi dengan adanya acara pengajian ini, kita doa bareng-bareng nggih. Doa bareng-bareng nggih. Semoga saya beserta ajunan semua, beserta sampean semua yang punya usaha, semoga usahanya dilancarkan oleh Allah, diberikan rezeki yang barokah untuk bekal berangkat ke Mekah Madinah, ziarah makbarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum pernah nyampe ke Mekah Madinah, tunggu dulu. Yang belum pernah nyampe Mekah Madinah, semoga bisa segera nyampe ke Mekah Madinah. Yang sudah nyampe ke Mekah Madinah, semoga bisa segera kembali lagi ke Mekah Madinah. Yang punya anak turun, semoga dijadikan anak yang soleh-solehah, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, selalu menyejukkan hati kedua orang tuanya. Yang lagi sakit,
semoga oleh Allah diangkat penyakitnya, diberi lapang hatinya, diberi kesabaran hatinya. Juga yang belum nikah, yang belum bersuami, semoga segera bersuami. Oh, jamaah hadrah banyak ya. Yang belum beristri, semoga segera beristri. Yang sudah beristri, tambah lagi, tambah lagi. Oh, anaknya dikasihani sama pasangannya. Yang sudah bersuami, nambah lagi, tambah lagi, dikasihani sama suaminya. Yang punya hutang, semoga lunas hutangnya. Banyak hutangnya sini ya. Dan semoga yang menghutangi lupa. Tidak begitu enak doanya ini. Ala hadiniyah wa ala kuntin soleh wa ala manawa sya'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. 15 menit. Kurang 15 menit lagi. Jangan lama-lama. Kalian enak, jenengan-jenengan semua enak duduk. Di sini gemeteran semua sini ini. Barusan sama Pak Yai ketika saya mau duduk, berdiri Gus, berdiri. Saya sudah panik. Karena kalau saya berdiri itu kelihatan gemeternya. Ya, kelihatan. Kalau duduk kan tidak begitu kelihatan. Sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cerita dulu tentang sholawat. Dulu setiap Kanjeng Nabi hendak melaksanakan sholat Jumat, di mana Pak? Di mana? Ya di masjid lah, masa di sawah? Ya. Ketika hendak melaksanakan sholat Jumat, di masjid itu ada yang namanya mimbar. Tahu mimbar Pak? Ibu tahu mimbar? Ada berapa tangganya mimbar? Ada? Ada 3, ada 4. Kok gak sama? Gak pernah ke masjid? Ada berapa tangganya mimbar? Ada 3. Setiap Kanjeng Nabi naik ke tangga mimbar yang pertama, Nabi itu bilang amin. Naik tangga pertama, Kanjeng Nabi bilang amin. Naik tangga kedua, Kanjeng Nabi masih bilang amin. Naik tangga ketiga, Kanjeng Nabi tetap bilang amin. Timbul pertanyaan dari para sahabat, timbul pertanyaan, ada apa Kanjeng Nabi kok ketika naik tangga Kanjeng Nabi bilang amin? Ketika turun dari mimbar, Kanjeng Nabi didatangi oleh sahabat. Ya Nabi, saya mendengar kata-kata dari jenengan, tapi saya tidak mendengar kata-kata sebelumnya. Ada apa Kanjeng Nabi? Dahnya sahabat. Ternyata Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril di telinga yang kanan. Malaikat Jibril bilang ke Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, semisal ada
anak turun dari umatnya jenengan, berani sama orang tuanya, banyak nuntut sama orang tuanya, sering mukul ke orang tuanya, didoakan masuk neraka. Ya Muhammad, apa dahulunya Kanjeng Nabi? Amin. Logikanya ketika malaikat yang berdoa, Kanjeng Nabi yang mengamini, diterima tidak diterima? Diterima tidak diterima? Diterima. Jadi ketika ada anak turun berani ke orang tuanya, nuntut ke orang tuanya, ini langsung doa Nabi, disuruh masukkan ke neraka. Daunnya Nabi apa? Amin. Apakah ada di sini anak turun yang berani ke orang tuanya? Ada gitu. Jangan bilang banyak. Ada. Bohong sedikit gak apa-apa. Naik tangga yang nomor 2. Naik tangga yang nomor 2. Malaikat tidak pergi dari telinga kanan saya. Berdoa lagi. Ya Muhammad, semisal ada dari umatnya jenengan istri yang berani sama suaminya, yang banyak nuntut sama suaminya, kerjanya muring-muring sama suaminya, didoakan masuk neraka Muhammad, apa dahulunya Kanjeng Nabi? Amin. Banyak Pak? Banyak Pak? Ada, coba berdiri. Yang mana? Biar jadi contoh. Yang mana yang berani sama suaminya? Naik tangga ketiga, malaikat Jibril tidak pergi dari telinga kanan saya. Berdoa lagi kepada saya. Ya Muhammad, semisal ada dari umatnya jenengan, dengar asmanya jenengan, dengar namanya jenengan, tapi tidak baca sholawat, tidak akan masuk neraka Muhammad, apa dahulunya Kanjeng Nabi? Amin. Jadi ayo ketika ada namanya Kanjeng Nabi, sama-sama baca sholawat. Disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum karamatal aulad ibadatun. Pernikahan itu merupakan barokah, sedangkan anak itu merupakan rahmat. Maka muliakanlah anak-anak kalian. Maka dengan memuliakan anak-anak kalian itu merupakan ibadah. Ini dahulunya Kanjeng Nabi. Maka dengan memuliakan anak kita itu merupakan ibadah. Bagaimana Gus caranya memuliakan anak? Memuliakan anak itu dengan 2 cara. Diperkenalkan dengan ilmu dan diajari tentang akhlak. Ilmu apa Gus yang bisa memuliakan anak? Ilmu agama. Ilmu agama. Apa ilmu agama itu? Ilmu agama adalah ilmu untuk mengetahui sesuatu yang menjadi kewajiban kita dari Allah dan juga menjadi larangan kita dari Allah. Itu ilmu agama. Contohnya, ketika waktu sholat, ketika adzan berkumandang, masuk waktu sholat, kita sholat. Ketika masuk awal bulan Ramadan sampai masuk bulan Syawal, kita berpuasa. Ketika takbir berkumandang di malam Idul Fitri, besoknya kita wajib bayar zakat. Kita tahu bahwasanya hukum sholat itu wajib, maka kita harus sholat. Di dalam sholat ada yang namanya syarat sah.
Apa aja syarat-syaratnya? Contohnya Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Membaca Al-Quran juga ada ilmunya. Tidak sembarang kita baca. Ada ilmunya. Apa ilmunya membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran ilmunya adalah tajwid. Contohnya huruf fa. Fa itu apa? Bibir bawah menyentuh ujung gigi atas. Itu ilmu. Itu ilmu. Fa. Mim bagaimana? Apa mim? Mim itu kedua bibir menyentuh mim. Itu ilmu. Sekarang Masya Allah, sekarang itu banyak, termasuk di kota-kota besar, ya, di Jakarta lebih khususnya. Di Jakarta itu orang yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar itu tidak sampai 10%. Tidak sampai 10%. Sampai suatu ketika di Jakarta, dari saking bingungnya cari imam, itu ngundang imam dari Jawa Timur. Karena notabene di Jawa Timur itu masih banyak pesantren-pesantren, yang mana di pesantren itu masih diajarkan yang namanya ilmu Al-Quran. Akhirnya ketika ngimami di Jakarta, imam ini suatu ketika imam ini sakit perut, murus, ya, diare. Bilang sama Bilal, Bilal sini dulu. Ya, bagaimana? Coba carikan imam lain ya. Saya sekarang lagi diare. Bingung namanya Bilal. Bingung. Akhirnya ketika Isya, masuk waktu Isya, adzan sudah dikumandangkan. Jamaah sholat tarawih sudah banyak yang datang. Imam tidak kunjung datang. Tiba-tiba Bilal ngambil mic, langsung memberi pengumuman. Jamaah sholat tarawih yang saya muliakan, dikarenakan satu-satunya imam kita lagi sakit perut, diare, maka malam ini tarawih dinyatakan libur. Jamaah tarawih bilang, "Oh, jangan libur. Kita selama 1 tahun hanya 1 bulan sholat tarawih. Jangan libur Bilal, cari imam." Akhirnya Bilal bilang, "Mungkin ada dari jamaah sholat tarawih yang bisa ngimami. Ada yang nunjuk. Angkat tangan, saya." Notabene jadi jamaah, tiba-tiba pengen jadi imam, tidak bisa. Kenapa? Karena jadi imam itu butuh ilmu. Jadilah imam jamaah ini. Jamaah ini berdiri, maju untuk jadi imam. Ketika sudah membaca Al-Fatihah, dia membaca surat pendek yang namanya surat Al-Kafirun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Muter, gak nyampe-nyampe. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna. Akhirnya jawab jamaah dari belakang, lakum. Diulang lagi oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma. Gak nyampe-nyampe. Imam gak nyampe-nyampe.
Diingetin lagi oleh makmum, lakum, lakum. Diulang lagi sama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Karena imam sudah malu kepada makmum, dengan lantang imam bilang lakum dinukum waladdallin. Salatnya tidak sah, gagal, ditarik sama Bilal. Si imam, mundur. Gara-gara kamu salat ini tidak sah. Akhirnya Bilal yang maju. Namanya Bilal. Bilal itu sudah biasa. Kalau tarawih itu cuma bilang sholatat tarawih sholatan jami'atan atsabakumullah. Tiba-tiba jadi imam. Tiba-tiba jadi imam. Majulah Bilal. Ketika selesai membaca Al-Fatihah, karena takut gagal juga, karena takut salah juga, ambil surat yang paling pendek. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna. Notabene Bilal itu hanya ngucapin sholat tarawih sholatan jami'atan atsabakumullah, tiba-tiba jadi imam. Akhirnya diulang lagi oleh Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna. Karena takut malu Bilal sama makmum, akhirnya dibaca dengan lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu karena tidak punya ilmu. Jadi penting memuliakan anak dengan ilmu. Penting. Yang kedua, memuliakan anak dengan akhlak. Apa akhlak itu, Gus? Akhlak itu apa? Akhlak itu tentang pakaian, ucapan, dan tingkah laku. Itu akhlak. Ucapan, bagaimana kita berucap kepada orang tua, bagaimana kita berucap kepada yang lebih tua, itu akhlak. Juga bagaimana kita berpakaian dengan yang rapi, itu akhlak. Alhamdulillah ibu-ibu sama bapak sekarang rapi semua, pakai kopiah, ibu-ibu pada cantik semua ini, pakai kerudung. Kelihatan kerudungnya masih baru ya. Itu pun gak lunas ya, ngeredit ya. Ini bagus. Sekarang Masya Allah, sekarang itu kalau ingin bermaksiat gak usah dicari, gampang, cukup kita keluar sudah banyak maksiat di jalan. Alhamdulillah di sini ini semua kerudungan, bajunya tertutup, bapak juga pakai kopiah ya. Karena menunjukkan kita itu punya akhlak. Ya, punya akhlak. Akhlak itu menjadi satu hal penilaian bagaimana sholat kita. Kalau kita akhlaknya minim, maka sholatnya pasti tidak benar. Karena sholat itu menunjukkan bagaimana perilaku kita. Menunjukkan bagaimana perilaku kita. Jadi kita terus perbaiki sholat kita, perbaiki bagaimana ketika masuk waktu sholat kita langsung hendak melaksanakan sholat. Itu bagus. Sekarang ketika saya ke Madura,
Dari Bangkalan sampai Sampang itu banyak amalan. Apa amalan? Amalan juga di sini ya. Iya, jadi orang-orang yang minta amalan di jalan itu. Untuk apa? Untuk membangun masjid. Sekarang nggak ada yang namanya masjid itu kecil, nggak ada. Karena kenapa? Sesuai dengan janji Kanjeng Nabi bahwa saya nanti ketika hampir kiamat, semua umat-umatku akan bermegah-megahan di dalam membangun masjid. Sekarang ini sudah masuk akhir zaman, jadi jangan tenang-tenang. Ya. Ada peribahasa yang mengatakan, bekerjalah kalian seakan-akan kalian hidup 1000 tahun ke depan, tapi beribadahlah kalian seakan-akan kalian mati besok. Terus beribadah. Sekarang masjidnya megah-megah, Masya Allah, sampai lantai 3, lantai 7. Itu Masya Allah, hebat sekarang masjidnya. Begitupun jamaahnya, nyamuknya, banyak nyamuk di masjid itu. Jamaahnya paling 2 soft, itu pun kalau nyampe 2 soft. Kadang nggak nyampe, itu pun 2 soft itu tidak khusyuk. Ketika sholat Allahu Akbar, karena terlalu bagus masjidnya, yang dilihat apa? Kaligrafi. Kok wapi ini? Kadang kalau tidak kaligrafi yang dibaca apa? Laporan keuangan. Sekarang pengeluaran masjid Baitis Salam 7.268.000. Kadang kalau tidak pengumuman masalah keuangan, apa yang dibaca? Jadwal imsak. Surabaya lebih 5 menit. Karena kenapa? Karena tipisnya iman. Jadi kita terus pupuk iman kita, terus pupuk sekiranya kita itu benar-benar takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Takwa itu bukan takut sama yang tua, Pak. Takwa itu bukan takut sama yang tua. Takwa itu adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah ucapan, kalau ada salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf, itu murni dari bodohnya saya. Cuma kalau ada yang benar dari saya yang diucapkan, itu murni dari Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.